Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham ASII atau PT Astra International Terbuka. Ini salah satu request dari salah satu penonton di video kami sebelumnya. Bang, request Astra atau perusahaan Toyota Indonesia. Sorry kalau salah sebut emitennya, masih belajar, mohon bimbingan. Jadi ini untuk pemula ya. Jadi video-video yang kami buat ini memang sangat cocok untuk pemula teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas ya teman-teman ya, company profile ya, karena tadi juga kita lihat benar nggak sih kalau Astra itu perusahaan Toyota gitu ya. Fundamental analisis, kelayakan perusahaan dan harga saham, kemudian dari sisi seasonality, itu bulan terbaik untuk beli atau jual saham ini. Kemudian dari sisi bandarmologi kita cek apakah sedang ada yang akumulasi atau sedang ada yang distribusi. Kemudian dari sisi teknikal kita akan cek dari range pergerakan harganya dan kemudian likuiditas saham ASI ini seperti apa. Ya, kita cek pertama dulu dari company profile ya. PT Astra International ini memiliki 7 segmen usaha teman-teman ya. Jadi nggak cuma Toyota ya, tapi orang memang tahunya mindsetnya Toyota gitu ya. Memang yang paling besar adalah otomotif ya, dan otomotif ini ternyata terdiri dari dia ada Toyota, ada Astra Daihatsu juga, ada Isuzu, ada truk gitu ya, ada Peugeot, kemudian ada BMW, ada Honda, ada Astra Auto Parts, ada Astra World ya. Ini di divisi otomotif teman-teman ya. Kemudian ada divisi yang kedua jasa keuangan. Nah, jasa keuangannya ada apa aja? Ada Astra Credit Company, Staff, FIF Group, ya ada Sunf, kemudian Komatsu, Astra Life, Asuransi Astra. Kemudian di divisi alat berat, pertambangan, jasa konstruksi dan energi. Nah, di sini ada United Tractor, ya UNTR, ada Pama, Turangga, Akset, Indonesia. Kemudian di sisi agribisnis juga ada Astra Agro Lestari, ini juga terbuka ya, di perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di infrastruktur dan logistik, ini ada Astra Infra, kemudian Serasi Autoraya. Kemudian di teknologi informasi, ada Astra Grafia. Ini juga perusahaan publik teman-teman ya, di Bursa Efek Indonesia juga ada. Kemudian di bidang propertinya juga ada Menara Astra, ada Brahmaya Sabahtera, Samadista Karya, Astra Land, Astra Modern Land ya. Dan kalau kita lihat kontribusi dari 7 segmen ini di tahun 2021 dari sisi pendapatannya itu memang paling banyak disumbang oleh otomotif 40,8%. Ya, kemudian yang kedua adalah di alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi. Yang lainnya masih sekitar 10%-an dan ke bawah ya. Jadi didominasi oleh otomotif dan alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi teman-teman ya. Jadi ini Astra International ya, perusahaannya sudah sangat besar, nggak melulu cuman Toyota. Ini sudah berdiri sejak 20 Februari 1957 atau sudah 65 tahun dan memiliki 33 anak perusahaan dan 207 entitas asosiasi dan pengendalian bersama. Jadi ini sangat banyak teman-teman ya. Ini komposisi pemegang sahamnya dipegang oleh Jardine Cycle and Carriage ya. Ini perusahaan investasi dari Singapura teman-teman ya. Ini listing di Singapura juga ya. Kemudian masyarakat 49,89. Nah, persentase kepemilikan di bulan Mei 2022 institusi asing itu menguasai 88,11% ya. Jadi selain pengendali 50% ini masih ada sekitar 38% itu dikuasai oleh institusi asing teman-teman. Jadi ini saham dikuasai oleh investor asing. Ya, institusi lokal hanya 9,9%. Kemudian individu asing sangat kecil, individu lokal bukan paling kecil, kecil sekali 1,96% ya. Perusahaan sebesar Astra ini ya dikuasai oleh kebanyakan institusi asing. Ini listing di bursa 90 teman-teman ya, dan dapat dana 445 miliar dari Bursa Efek Indonesia. Kemudian jumlah pemegang sahamnya terakhir 31 Juli 2022 ada 75.943 investor ya. Saldo labanya di kuartal 2 2022 ada 174 triliun. Jadi ini profit yang cukup jumbo ya, karena perusahaannya memang sudah besar. Kemudian kita cek yang kedua dari fundamental analysis ya. Kita akan bahas pertama income statement atau performance dari perusahaan ini selama ini. Kita cek dari 2009 ya, cenderung naik. Kalau kita tarik garis lurus grafiknya, sempat naik, kemudian stagnan, turun ini karena COVID. Kemudian ini kembali lagi ya ke sebelum COVID ya. Pulihnya cepat sekali. Ini total tahun 2021 adalah 233,4 triliun. Jadi ini besar ya, setahun pendapatannya 233 triliun teman-teman ya. Dan laba bersih yang dihasilkan itu 2021 adalah 25,8
25,58 triliun atau 10,95% dari total pendapatan. Bagaimana di tahun 2000? Oh ini ya teman-teman, sorry, ini turun karena ada COVID ya memang ya. Jadi pada tahun 2020 pendapatan dan laba bersih grup Astra itu menurun akibat penurunan kinerja pada divisi otomotif dan alat berat dan tambang. Kita tahu tadi sudah jelasin ya bahwa divisi paling menonjol itu ada di otomotif dan alat berat dan tambang. Ya, jadi karena ini turun dan berdampak ke sini teman-teman ya. Nah, bagaimana di kuartal 2 2022 ini teman-teman ya? Kuartal 2 2022 ini sudah menghasilkan pendapatan 71,8 triliun ya, dan profitnya 14,6 triliun. Kalau kita bagi ternyata ini naik teman-teman ya, persentase 20,3%. Nah, kalau kita cek di satu semester pendapatannya sudah 143,7 triliun dengan laba bersihnya 23,9 triliun atau 16,6%. Jadi naik ya secara persentase dibanding 2021. Kalau kita bandingkan dengan semester 1 di 2021, maka pendapatannya ini naik teman-teman ya, yang tadinya cuma 107,4 triliun naik ke 143,7 triliun, ini naik 33% teman-teman ya. Dan kita lihat dari net profitnya naiknya 115% atau 2 kali lipat lebih ya. Nah, kalau kita cek nih teman-teman ya, di semester 1 2022 saja profitnya ini 23,9 hampir 24 ya. Ini mendekati profit setahun di tahun 2021. Jadi dipastikan bahwa tahun 2022 ini profitnya pasti lebih tinggi daripada 2021 teman-teman ya. Nah, ini dari sisi kinerja tahun 2022 ini cukup mengalami kenaikan yang signifikan ya teman-teman ya. Kemudian kita cek dari sisi balance sheet-nya ya. Kalau kita cek total asetnya ini terakhir 392,5 triliun. Jadi ini cukup besar, jumbo juga perusahaannya di kuartal 2, dan ini selalu naik asetnya ya. Dan 392,5 triliun ini terdiri dari 160,4 triliunnya itu hutang dan 232,1-nya ini adalah ekuitas. Dan kalau kita cek ekuitasnya lebih tinggi daripada total liabilitas. Ini menandakan perusahaan sehat teman-teman ya. Dan kalau kita lihat grafik ekuitasnya ini cukup cantik teman-teman ya. Setiap tahun naik ya, setiap tahun naik. Kenapa? Karena tadi bisnisnya terdiversifikasi. Ya, bisnisnya terdiversifikasi, jadi nggak bergantung pada satu sektor saja. Kalau satu sektor turun, yang lainnya bisa menopang gitu teman-teman ya. Oke, kita cek dari sisi yang berikutnya yaitu cash flow statement-nya. Kalau kita cek ya, dari aktivitas operasi, ini perusahaan selalu menghasilkan cash lebih banyak masuk daripada yang keluar. Jadi sehingga ini positif terus angkanya teman-teman ya. Jadi ini perusahaan yang bagus secara operasional. Kemudian kalau kita cek dari arus kas aktivitas investasi, ini sebenarnya kecenderungannya selalu melakukan ekspansi. Ya, kita tahu tadi perusahaan entitas asosiasi dan joint venture-nya aja sangat banyak teman-teman ya. Dan ini tahun 2020 memang ada pelepasan teman-teman ya. Ada pelepasan penjualan investasi di Bank Permata. Ya, ada satu yang dijual teman-teman ya dari sekian banyak. Kemudian dari aktivitas pendanaan juga lebih cenderung untuk membayar hutang atau membayar dividen teman-teman ya. Jadi perusahaan yang sifatnya lebih ke membagi uang daripada mencari uang. Ya, kalau kita cek dari kasnya ini juga cukup tinggi. Tahun 2021 ada 60 triliun lebih teman-teman ya cashnya. Oke, kita cek dari sisi dividennya ya. Sebenarnya dari tahun 2009 ini sangat rutin membagi dividen ya, nggak pernah absen. Namun kita hanya akan cek aja historinya dari 2016 karena ini setahun bagi 2 kali teman-teman ya. Sehingga datanya sangat cukup banyak. Dan ini 2022 baru bagi 1 kali. Artinya kalau secara histori harusnya nanti di tahun 2022 akan membagi 1 kali lagi di akhir tahun. Biasanya di bulan Oktober nih teman-teman ya. Kalau kita cek ya. Dan kalau ada pembagian di bulan Oktober tentunya akan ada impact ke harga teman-teman ya. Tergantung dari seberapa besar dividennya juga. Oke, kita cek dari historinya teman-teman ya. Kalau kita cek dari dividen dari 2016 saja sampai 2022 itu range-nya dari 168 sampai 211 teman-teman ya. Kalau teman-teman beli di harga 6925 saat ini ya, maka akan memperoleh yield atau dividen per tahunnya 2,42 sampai 3,04%. Ya, ini mirip-mirip bunga deposito lah ya. Jadi misalnya teman-teman membeli saham Astra ini dan memang mindsetnya mau beli jangka panjang, jadi nanti setiap tahun dapat lumayan bunga deposito teman-teman. Jadi sambil nunggu dapat bunga deposito, seperti itu mindsetnya. Oke, ini adalah pertanyaan fundamental ya, yang seperti biasa akan kami bantu jawab menurut pendapat kami. Kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda, silakan. Ya, karena fundamental itu sekali lagi sifatnya subjektivitas. Yang pertama adalah fundamental perusahaan ini apakah kuat?
Ya, kita sudah cek ya dari sisi kinerja selalu menghasilkan profit. Di semester 1 2022 bahkan pendapatannya meningkat 33,8% dan laba bersihnya meningkat 2 kali lipat, teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek dari sisi balance sheet, di mana posisi ekuitas berada di 1,4 kali dari total liabilitas, menunjukkan perusahaan ini sangat sehat. Kemudian kita cek dari sisi arus kas ya, selalu menghasilkan arus kas yang positif di aktivitas operasi, cenderung ekspansi, dan lebih ke membagikan dana daripada mencari dana. Nah, secara overall, ASI ini memiliki fundamental yang kuat ya. Sebenarnya nggak hanya dari laporan keuangannya saja. Kalau kita lihat dari segmen bisnisnya terbagi 7, itu sudah cukup kuat, teman-teman ya. Jadi fundamentalnya sangat kuat ketika ada satu sektor yang turun, masih bisa ditopang oleh sektor yang lain. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua ya adalah apakah harga yang ditawarkan market saat ini layak untuk dibayar. Jadi kalau sudah ketemu perusahaan fundamentalnya baik, nggak serta-merta kita langsung beli, kita harus cek dulu. Yang kedua adalah harganya nih layak nggak untuk dibayar. Nah, kalau kita cek teman-teman ya, ini adalah price to book value-nya ASI, Astra International, dari 2009 sampai 2021. Kalau kita lihat ya, cenderung turun terus teman-teman ya, price to book value-nya. Kenapa? Karena harganya di situ-situ aja, namun book value-nya selalu naik. Tadi kita lihat ya, ekuitasnya kan selalu naik setiap tahun, namun harganya nggak mengikuti kenaikan dari ekuitasnya. Dan sekarang di kuartal 2 2022 ekuitasnya adalah 183,8 triliun atau kalau kita pecah per lembar sahamnya 4541, dan market cap-nya yang ditawarkan market saat ini adalah 280,3 triliun atau per lembar sahamnya 6925. Dengan kata lain, kita harus membayar 1,52 kali dari ekuitasnya kalau mau membeli saham Astra ini. Ya, sebenarnya ini kalau misalnya tergantung ya jawabannya, teman-teman ya. Kalau dari sisi kami yang memang lebih suka price to book value di bawah 1, ini kami bisa bilang mahal. Namun kalau sekelas Astra, rasanya nggak mungkin ya price to book value-nya di bawah 1 tuh hampir impossible, teman-teman ya. Jadi 1,5 ini sebenarnya harga yang murah untuk sekelas Astra, teman-teman. Ya, kemudian kalau kita cek di profit 12 bulan ke belakang, itu ada 29,5 triliun atau per lembar sahamnya 729. Artinya kalau teman-teman beli di harga saat ini 6925 ya, dan profitnya stagnan, nggak naik nggak turun, maka akan balik modal secara perusahaan 9,49 tahun ya. Kalau ini secara lamanya memang jangka panjang, teman-teman, karena perusahaan besar, ingat ya, Astra ini kan perusahaannya sangat besar, teman-teman ya. Perusahaan besar itu pasti nggak mungkin cepat ya, karena dia sudah besar, pasti pergerakannya akan melambat, tapi pasti gitu, teman-teman ya. Seperti yang kita lihat tadi, ekuitasnya selalu naik dengan pasti, teman-teman ya. Nah, balik modalnya 10 tahun ini juga kalau menurut standar kami ini mahal, karena standar kami itu 5 tahun, teman-teman ya. Namun kalau sekelas Astra ini ya tentu saja orang masuk ke Astra ini nggak mungkin mengharapkan profit 100% dalam waktu beberapa tahun ya, karena sekali lagi ini saham perusahaan besar, nggak mungkin teman-teman kalau berharap bisa bagger dari Astra International ini dalam waktu beberapa tahun ke depan, rasanya teman-teman memilih saham yang salah gitu ya. Kalau kita cek juga dari dividend yield-nya juga 2,42 sampai 3% per tahun ini, ya ini wajar sih ya, anggap aja keterima bunga deposito sambil menunggu harganya naik. Oke, sebenarnya secara kami ya, secara kami ini dibilang mahal. Namun kalau kita lihat secara objektif, karena Astra ini perusahaan yang besar ya, dan untuk jangka panjang, maka kalau teman-teman memiliki uang yang besar, dana yang besar, maka Astra ini layak untuk dibayar ya. Jadi kalau teman-teman punya dana yang besar nih, 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar, maka Astra cocok untuk pilihan masuk. Tapi kalau teman-teman hanya punya dana mungkin puluhan juta untuk masuk ke Astra ini, ya saya rasa sih kurang cocok ya, karena profitnya nggak akan memberikan yang return yang tinggi. Ini memberikan kestabilan daripada profit yang tinggi di dalam jangka pendek, teman-teman ya. Namun kami tetap objektif bahwa ini sebenarnya layak untuk dibayar ya untuk sekelas Astra. Oke, ini menurut kami ya. Silakan kalau teman-teman ada pendapat yang berbeda. Kemudian kita akan masuk ke analisa yang berikutnya, yaitu analisa seasonality, teman-teman ya. Kapan sih bulan terbaik untuk mengambil stok ini? Nah, ini adalah data pergerakan harganya 10 tahun ke belakang. Ya, kalau kita cek teman-teman ya, bulan Agustus ini sebenarnya probabilitas naiknya itu kecil, teman-teman. Namun ini sudah naik 9,49%. Ya, kemungkinan karena memang tadi sentimen positif dari laporan keuangan kuartal 2 ya, yang naiknya 2 kali lipat nih. Nah, di bulan September, Oktober, dan Desember ini chance untuk naiknya sangat tinggi, teman-teman. Jadi di akhir tahun ini kemungkinan untuk naiknya sangat tinggi. Apalagi di bulan Oktober ini kan, kenapa? Karena ada dividen
Ya, jadi kenapa kok sebanyak 80% ya? Karena ada dividen. Kalau Desember ini saya kurang tahu teman-teman ya. Mungkin karena ada banyak fund manager untuk naikin performa mereka ya di akhir tahun ya. Nah, ini jadi bulan terbaiknya adalah akhir tahun nih, September, Oktober, November ini kurang baik teman-teman ya. Mungkin karena habis bagi dividen, buang semua di November ya, seperti itu. Kemudian di Januari dan Maret teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil ya bisa nih mulai dari September, Oktober, akhir tahun teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya kita akan cek dari sisi bandarmologi ya teman-teman ya. Apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi. Nah kalau kita cek teman-teman ya, ini dari overlay bandarmologinya dari tanggal 15 Februari 2022 ini sebenarnya kalau kita lihat volumenya ada yang akumulasi teman-teman ya. Dan harganya diikuti kenaikan harga, namun ini pasti turun lagi karena orang kalau lagi akumulasi nggak mungkin harganya naik tinggi-tinggi teman-teman ya. Nah ini habis naik diakumulasi diturunin lagi, dibuang lagi, kemudian ini mulai akumulasi lagi. Nah kita cek teman-teman ya dari tanggal 15 Februari sampai 19 Agustus ya, sampai hari ini itu seperti apa ya. Ternyata ada broker ZP ini teman-teman ya, broker asing. Di EU saya juga broker asing yang mengakumulasi, jadi cukup besar nih ya teman-teman ya. Kita lihat ya, cukup besar akumulasinya, dan harga rata-ratanya kita perhatikan 6.500. Artinya harga saat ini 925, mereka sudah floating profit nih teman-teman ya. Si ZP, YU, CS ini sudah floating profit teman-teman ya. Karena mereka rata-ratanya di 6.500 dan harga saat ini 6.900. Nah, kemudian kita cek teman-teman ya dari tanggal 29 Juli ini kan ada ya. 29 Juli sampai hari ini, sampai tanggal 19 Agustus ya, 19 Agustus dari Jumat kemarin, karena hari ini belum keluar datanya. Itu ternyata broker BB juga melakukan akumulasi, kemudian disusul ZP juga akumulasi di harga 6.800, 6.600, dan ini sudah floating profit juga teman-teman ya. Jadi memang terlihat sedang ada akumulasi di saham ASI ini. Nah kalau kita cek tadi kan Astra International ini dikuasai oleh asing ya, kita cek dari foreign flow-nya. Kalau kita cek dari foreign flow ini lebih terang benderang lagi ya, lebih jelas lagi bahwa memang sedang terjadi akumulasi secara besar-besaran ya di broker ZP ya. Ada 1,6 triliun uang masuk di sini, ini hampir 1 triliun, ini 500 miliar ya, dan harganya rata-ratanya 6.500-an, ini sedang floating profit teman-teman ya. Nah jadi kesimpulannya apakah sedang terjadi distribusi atau akumulasi? Jelas ini sedang terjadi akumulasi ya, cukup besar oleh asing teman-teman ya di Astra International ini. Nah kemudian kita cek nih yang berikutnya dari technical analisisnya ya. Kalau kita cek dari technical analisisnya ini sejak tahun Oktober 2021 teman-teman ya, ini berhasil break MA200 ya. Kemudian setelah itu dia menjadi support yang kuat teman-teman ya. Setelah jadi resisten, dia setelah di break menjadi support yang kuat, mau ditembus nggak bisa MA200, mantul lagi, ditembus lagi, mantul lagi teman-teman ya. Dan ini kemungkinan besarnya ya, karena sedang tadi dari sisi bandarmologi kan sedang terjadi akumulasi ya. Akumulasi itu kan nggak mungkin harga langsung naik teman-teman ya. Kemungkinan besarnya akan diturunkan dulu teman-teman ya ke range 6.500 atau mungkin 6.250. Kemudian dia akan balik naik lagi ya, kemungkinan akan di 7.500 ya. Yang jelas selama bandarnya masih belum mau taking profit, belum terjadi markup harga, berarti dia masih akumulasi terus teman-teman. Mungkin bisa ikutin untuk akumulasi teman-teman ya. Tunggu sampai kapan? Sampai terjadi markup harga, tiba-tiba harganya naik loncat dan broker-broker tadi yang akumulasi mulai jual, teman-teman ikut jual ya, seperti itu. Jadi ini kira-kira pergerakan range-nya seperti ini teman-teman ya. Dan ini adalah likuiditas saham Astra International ini per hari selama sebulan terakhir itu diperdagangkan 47,2 juta lembar saham per hari ya, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini itu per harinya adalah 326 miliar per hari. Jadi cukup liquid teman-teman. Jadi kalau dananya besar juga bisa masuk di sini teman-teman ya, tanpa mengganggu broker asing dalam mengakumulasi. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video penjelasan kami. Semoga bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa di video kami yang berikutnya.